Teman-teman sekalian, kita hari ini diingatkan lagi. Saya selalu mengingatkan karena teman-teman adalah garda terdepan. Jadi ada peringatan dari CDC bahwa di Amerika sana ada satu mutasi aligning with R1 lineage, ya. Jadi yang diserang pertama adalah orang Amerika nih. Dikatakan varian R1 ini menurunkan protective immunity. Nah, walaupun apapun variannya, pelaksanaannya sebenarnya sama pencegahannya. Cuman saya ingatkan ini karena kita jangan bersenang dulu bahwa di Indonesia kasus kalau di rumah sakit, di 3 rumah sakit tempat saya kerja sudah 0, ya, nggak ada pasien. Tapi di Amerika seperti ini, di Singapura juga agak ramai, jadi kita nggak boleh lengah, ya. Tetap waspada, jadi supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Nah, ini adalah topik ini dari bagian dari kewaspadaan standar. Seperti kita tahu bahwa ini dapat terjadi HAIS itu pada petugas kesehatan akibat kita melayani langsung pasien, misalnya kemarin pasien COVID-19, ya. Jadi Fasiankes harus mengupayakan suatu perlindungan kesehatan karyawan, di mana karena petugas itu sangat berisiko terpapar darah, cairan tubuh, sekresi maupun ekskresi, ya. Jadi kita harus waspada dan kita fasilitasi apa yang bisa mencegahnya. Jadi seperti itu. Kemarin juga sudah saya sajikan, ini yang penelitiannya CDC, bahwa teman-teman nanti waspada kalau mudah-mudahan COVID ini berakhir di Indonesia, ya. Walaupun ada prediksi katanya hati-hati gelombang ketiga kemungkinan ada terjadi di Desember, ya, itu. Nah, ini adalah peringatan bagaimana HAIS, bukan HAIS pada petugas, ya. Ini pada naik, ya, KLAPSI, KAUTI, VAI, SSI jadi turun, ya, tapi karena memang banyak berkurang tindakan operasi, tapi MRSA meningkat. Jadi ini yang saya ingatkan buat teman-teman adalah saat kita kemarin ini pemakaian antibiotik di saat COVID sudah banyak. Nah, muncullah yang diprediksi nanti akan muncul MDRO, ya. Nah, ini sudah terbukti di Amerika bahwa MDR sudah muncul, MRSA sudah terlihat. Walaupun deteksi CDI itu ada penurunan, ya, Clostridium difficile infection. Jadi kita harus sangat hati-hati. Nah, balik lagi program perlindungan petugas kesehatan, kita sebagai petugas itu harus divaksinasi minimal hepatitis B dan SARS-CoV-2. Nah, hepatitis B ini harus setiap petugas sudah di hepatitis B vaksinasi, ya. Karena kita akan terpapar dengan cairan pasien kalau yang terjadi tidak sengaja, ya. Jangan disengaja, jadi kalau terjadi tidak sengaja kita sudah terlindungi dengan vaksinasi hepatitis B. Untuk SARS-CoV-2 ini yang petugas sudah saat ini di Indonesia nakes sudah 3 kali, ya. Dan menurut pengalaman saya, Sinovac saya 2 kali itu tidak mendatangkan antibodi yang bermakna, ya, sekitar 100. Tapi begitu Moderna, saya diberikan Moderna, saya nggak pakai obat-obat parastamol dan sebagainya. Saya biarkan saja dan alhamdulillah antibodi saya lebih dari 40.000, ya, setelah diukur, ya. Saya sendiri ngukur interest sendiri. Dan kita harus senantiasa menjaga perilaku hidup kita, hidup sehat, PHBS contohnya. Nah, tadi malam sudah diputarkan video oleh Bu Kosti bagaimana kita tidak boleh recapping, ya.
Nah, kalau toh terpaksa recapping, one hand recapping ya, teman-teman ya. Kalau one hand recapping itu kemudian harus selesai secara adat bahwa dibuang bekas ininya, jarum dan spatnya ke tempat yang sudah disiapkan. Nah, kalau terjadi paparan, kita melapor. Biasanya melapor bisa ke IPCN, orang K3 ya. Nah, ini tuh nanti dicatat karena bila jarum atau benda tajam yang menyebabkan kita terpapar itu bekas pasien HIV, maka dalam 4 jam kita harus sudah mendapatkan antivirusnya ya. Dan ini karena ini diberikan selama 28 hari, biasanya dengan side effect yang tidak nyaman, ini harus ada informed consent-nya ya. Nah, kemudian untuk seterusnya harus koordinasi dengan dokter laboratorium, dilakukan pemeriksaan HBsAg, anti-HCV, anti-HIV. Nah, saat hari dia terpapar, itu sebagai standar status dari petugas itu hari itu seperti apa? Apakah sudah ada hepatitis B, HCV, atau HIV? Nah, kemudian untuk 3 bulan kemudian dilakukan pemeriksaan ulang untuk melihat apakah ada 3 infeksi ini sangat mungkin dengan paparan yang sudah dialami. Kemudian diulang lagi 6 bulan, kalau negatif ya aman. Petugas yang demam menderita gangguan pernapasan pasca kontak dengan pasien probable confirm COVID-19, seperti kemarin teman-teman saya kira sudah melakukannya, di tracing kalau memang dicurigai untuk pemeriksaan PCR ya. Nah, kita juga harus perilaku prokes ya. Teman-teman kemarin sudah saya sampaikan bahwa untuk bundles COVID-19 prevention and control-nya itu hand hygiene, physical distancing, APD, pemeriksaan lab, dan kita bikin research, small research di rumah sakit kita, berapa nakes yang terpapar. Jangan hanya pasien berapa yang confirm, berapa yang ini ya, yang suspek saja gitu ya, tapi nakes juga kita harus datanya harus punya ya. Nakes terpapar karena melayani pasien atau termasuk HIS, atau nakes yang dia hanya terpapar di rumah, jadi klaster keluarga atau dari lingkungan. Kemudian kita juga harus perhatikan environmental cleaning. Nah, dalam interim guidance 3 Desember 2020 tentang health worker policy dan management, nah ini dia diingatkan bahwa prioritize a subset of indicator of all levels untuk kita menghitung health worker by occupation. Istilahnya kalau kita punya nakes dari unit ini ICU ada berapa yang terpapar, dari unit ini berapa yang terpapar gitu ya, jadi per unit ya. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa teman-teman nantinya berdasarkan core kompetensi for infection prevention and control professional dari WHO itu ada apa ya, pembagian healthcare professional. Istilahnya nanti itu istilahnya IPCP ya, Infection Prevention Control Professional. Ada 2 level, level junior dan senior. Ini sesuai dengan knowledge, skill, dan attitude ya. Bahwa ini sampai 3 tahun pengalamannya kalau yang junior. Nah, kalau yang senior lebih dari 3 tahun. Yang senior ini bukan berarti dia sudah expert ya. Nanti kalau di US sana ada tesnya berupa CIC. Nah, di dalam segitiga occupational health and safety for health worker, hierarchy of control-nya ini disampaikan bahwa yang penting eliminasi, engineering control, administratif, dan APD. APD adalah bagian yang terendah ya dalam efektivitasnya. Jadi yang tertinggi adalah bagaimana kita
melakukan hazard elimination, ya, seperti ini ya. Misalnya telehealth services, teleconferencing, ya. Bagaimana kita mengeliminasi hazardnya. Nah, kemudian dari segi engineering environmental control, bagaimana kita harus melaksanakan ventilasi, sanitasi yang baik, dan infrastruktur yang tersusun rapi. Kemudian touch-free technology, ini sebenarnya bagaimana kita melakukan desinfeksi tanpa kita harus nungguin alat itu berada dalam ruangan yang sama. Touch-free technology, ya. Kemudian sneeze guard and barriers, ini sudah dikerjakan sama kita semua ya saat kemarin ya. Nah, kemudian administrative control, training and skill for protection, ya. Bagaimana ensure, memastikan bahwa jam kerja yang baik, ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah yang harus kita kerjakan dalam segitiga ini, bukan 5 lagi tapi 4 ya. Teman-teman sekalian, pasien presimptomatik itu cukup besar, 47%, jadi teman-teman harus waspada. Kemudian pasien yang simptomatik sekitar 38%. Tentunya kalau simptomatik kita bisa waspada sama dia ya, karena ada demamnya, ada batuknya, ada seseknya mungkin ya. Kalau presimptomatik itu adalah pasien yang nantinya akan memberi gejala tapi saat ini belum memberi gejala. Beda sama pasien asimptomatik. Kalau pasien asimptomatik itu memang dia tidak menunjukkan gejala. Ya. Nah, yang dari lingkungan itu adalah yang 10%. Tapi yang saya ingin ceritakan bahwa yang presimptomatik ini justru membahayakan kita saat kita bekerja ya. Nah, nanti kita akan dinilai rumah sakit kita bagaimana sesuai guidance dari WHO Hospital Readiness yang ini sudah diambil oleh orang mutu Kementerian Kesehatan dari 12 item, maka item ke-12 ini yang tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Teman-teman nanti harus menyiapkan di rumah sakitnya bagaimana seperti kemarin sudah disampaikan. Kemarin ada Dr. Hesti ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian teman-teman resiko kita yang sudah di rumah sakit ya, berkenalan dengan SARS-CoV-2, kita bisa terpapar tanpa gejala asimptomatik atau gejala ringan, gejala sampai sedang atau gejala berat sampai kritis, bahkan bisa long COVID ya, ada yang kematian ya. Sedangkan mutasi SARS-CoV-2 ini sudah teman-teman ketahui bahwa ini yang dari asal mereka dari mana negara itu. Nah, kalau tadi yang mutasi yang baru tadi disampaikan oleh CDC adalah mutasi dari R1 itu asalnya dari Jepang ya. Ini adalah tentang satu penelitian di mana yang menunjukkan bahwa untuk petugas, risiko bagi petugas dan keluarganya itu menyebabkan negara yang terdampak harus kerja keras dengan sistem kesehatan. Kita tahu kemarin Bu Kosti kalau nggak salah sudah menyebut ya bahwa biaya untuk COVID-19 ini sampai beberapa bulan yang lalu saja sudah 130 T kalau nggak salah ya. Nah, itu yang menyebabkan harus di lockdown ya, ternyata ada psychological stress ya, harus memenuhi APD ya, dari petugas dengan suspek COVID segera di tracing, penegakan diagnosis, langkah PPI harus dikerjakan dan sebagainya. Dan upaya besarnya adalah vaksinasi untuk meraih suatu herd immunity ya. Kemudian kita harus edukasi luas tentang infeksi presimptomatik dan asimptomatik ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang di ICU, resiko terbesar petugas kesehatan itu kadang-kadang merupakan teman sejawatnya. Dan pasien yang waktu datang dia stadium awal viral load tinggi, tapi dia asimptomatik.
Nah, itu adalah yang sangat berisiko bagi kita di rumah sakit. Nah, prinsipnya bahwa SARS-CoV-2 ini dosis untuk dia menyebabkan infeksi itu belum diketahui ya. Jadi dia kalau dibiak secara virus itu dapat dideteksi pada minggu pertama gejala. Jadi bisa ditemukan di GI tract, di mata, karena ada reseptor ACE2 dan TMP-RSS2. Nah, di mata ya. Kalau di darah ada kecil, di urinary tract juga agak kecil ya, 1 di antara 9. Di semen tidak ditemukan, tapi di ASI ditemukan. Nah, burnout pada petugas, jadi kemarin sudah mungkin teman-teman juga merasakan bahwa bulan Juli itu adalah peaknya bagaimana suasana di rumah sakit itu agak gimana gitu ya. Orang bisa berkata keras ya. Jadi nggak boleh salah lah ngomong gitu ya. Nah, itu merupakan stres bagi petugas ya. Jadi burnout riset itu dikatakan Bradley lebih dari 40% dan tertinggi pada petugas IGD, puskesmas, dan terutama ICU. Dan ternyata yang diketemukan adalah titik tertinggi burnout itu di usia yang sangat muda ya, 31-40 tahun, dan yang terbesar dokter, dan yang kedua adalah nurse. Teman-teman sekalian, pemerintah juga sudah menyiapkan Kemenkes yang ini nomor 327, bahwa kalau memang kita terpapar dan ternyata kita sakit, bisa dibuatkan suatu surat keterangan bahwa kita terkena akibat kerja. Jadi ini juga menyebabkan nanti IPCN menghitung ini adalah HAIS ya, kalau memang terkenanya ada di dalam rumah sakit sebabnya, kontak di rumah nggak ada. Nah, untuk policy WHO 3 Desember bahwa diperlukan suatu intervensi untuk mendukung petugas dalam tingkat personal, itu menjadi penting. Dan yang tingkat personal ini sebenarnya disitulah PPI itu terlibat ya. Kemudian intervensi untuk membangun kapasitas dan mengoptimalkan peran petugas kesehatan, di mana memang ini sangat berkaitan antara PPI dengan K3. Kita jangan kalau seperti rumah sakit lapangan itu kadang-kadang cepat-cepat bikin karena ini short capacity. Tapi bagaimana kita menyiapkan personal yang bekerja di situ supaya kalau orang Jawa bilang ojo dipakakno gitu ya. Jadi kita edukasi dulu, kita didik secara PPI, baru dia kita paparkan pada pasien yang dalam pandemi ini. Seperti itu ya. Tentunya juga kita butuhkan suatu lingkungan yang kondusif. Nah, maksudnya intervensi untuk mendukung petugas dalam tingkat personal itu meliputi PPI, bagaimana kita juga harus bekerja sesuai dengan kesehatan okupasi dan safety, dan bagaimana kesehatan jiwa petugas juga kita harus fasilitasi. Kalau dia sudah mulai burnout gitu, kita deketin, diskusi sesama teman, atau mungkin ke psikolog atau psikiater. Bukan berarti dia gila ya. Nah, kemudian harus difasilitasi karena kebutuhan kita juga tinggi saat pandemi seperti ini. Harus ada remunerasi dan insentif. Alhamdulillah kemarin keluar ya. Setelah perjuangan PBID, di daerah banyak yang nggak keluar insentif itu, terus PBID bikin suatu, kebetulan saya ikut di dalam rapatnya itu dengan Menkes dan pejabat Kementerian Kesehatan lah. Nah, di situ kita tembak dia bahwa jangan tidak keluar, tapi dijanji gitu ya. Nah, terus turun tuh berderet berapa bulan, ya, alhamdulillah. Nah, Occupational Health and Safety for Healthcare Worker untuk WHO dan ILO merekomendasikan bagaimana kita harus mengatur jam shift 5-8 jam atau 4 kali 10 jam.
karena lebih lama risiko kelelahan dan kerja malam akan lebih mudah lelah. Karena kita kalau kerja di rumah sakit malam hari bukan untuk pindah tidur, nggak mungkin bisa ya. Sebaiknya juga kalau teman-teman habis malam terus kemudian harus dirotasi dan beban kerjanya harus dikaji kebutuhannya. Istirahatnya harus disiapkan 10 hari kerja, 7-8 jam tidur, istirahat 48 jam setelah 14 hari kerja, dan seterusnya. Kalau mungkin ada akomodasi petugas operasi situ, misalnya harus malam ada yang jemput, makan sudah ada kalau dia lapar, atau fasilitas kebersihan dalam upaya 5M disiapkan. Jadi petugas tidak susah untuk meraihnya gitu ya. Tentunya perlindungan petugas kesehatan itu harus adekuat gizinya, suplemen bahkan banyak sekali ya, overload kemarin itu. Tapi bahkan kalau teman-teman saya penyakit dalam yang ahli ginjal memperingatkan kita, jangan terlalu banyak atau terlalu tinggi kita mengkonsumsi suatu, kemarin itu yang kalsium, kemudian vitamin D terlalu tinggi. Nah, itu diingatkan karena mungkin ada risiko yang di belakang itu ya. Dan ternyata waktu saya diskusi dengan seorang ahli gizi, kita sebenarnya kebutuhan vitamin D itu nggak terlalu tinggi ya. Jadi kita berjemur aja cukup sebenarnya kalau orang Indonesia. Nah, kalau toh memang mau minum harus beberapa hari sekali gitu ya. Nanti akan dibahas waktu di YCKS bersama untuk para IP ya. Kemudian evaluasi petugas kesehatan yang terpapar, petugas kesehatan yang sakit, hamil tidak diizinkan di ruang isolasi, jangan sampai ya. Kemudian dilarang menyentuh mata, APD sesuai rekomendasi, jumlah petugas harus sesuai standar perawatan, jangan satu perawat satu ward. Waduh, dia pasti burn out ya, nggak bisa. Nah, risiko akibat kerja di antara petugas yang sudah terjadi adalah terlambat mendeteksi pasien COVID-19, biasanya karena presimptomatik. Jadi pada awal diperiksa antigen, ternyata pasiennya negatif, dan itu ternyata pasien sudah masuk dalam minggu kedua, sehingga tidak terdeteksi dengan antigen, tapi di waktu setelah dilayani oleh kita, ternyata PCR-nya positif. Seperti itu ya. Kemudian bekerja di ruangan berisiko tinggi, jam kerja panjang, kurang mematuhi PPI, penggunaan APD yang tidak sesuai SPO, dan pelatihan PPI yang kurang memadai. Kemudian kemungkinan penyebab paparan gitu, cara pelepasan APD yang tidak benar ya. Banyak yang pada awal-awal pandemi kemarin bagaimana cara nyopot, karena masih euforia dengan hazmat, cara nyopotnya kalau dia sudah kebelet pipis, plus itu kadang-kadang ditaruh di bawah, dia taruh di atas wadah kontainer yang disiapkan dan seperti itu ya. Jadi risiko tinggi saat itu untuk nakes terpapar ya. Perilaku yang tidak sesuai saat telah pakai APD, misalnya pakai sarung tangan all day, mau sentuh handle pintu, mouse, keyboard, skakelar lampu, semua dia on sarung tangan ya. Nah, ini bagian yang sering kita sentuh bersama. Kalau terkena sarung tangan dari petugas yang safety player seperti ini akan membahayakan temannya ya. Apalagi dia nggak pernah lepas itu sarung tangan dan tidak pernah melakukan hand hygiene. Kadang-kadang dia melaksanakan glove hygiene. Jadi glove hygiene-nya, glove-nya yang dia hygiene ya. Teman-teman nggak boleh makan bersama berhadapan. Kemarin kita sudah belajar bersama ya. Nggak boleh hadir di tempat kerumunan ya, hajatan ya. Gym, pasar, mall harus pakai masker ini kalau ini. Dan kategori risiko kontak dengan pasien COVID-19 itu ada kriteria WHO yang paling sederhana ya. Apa yang termasuk risiko tinggi? Kalau Kemkes juga bisa teman-teman pilih di rumah sakitnya. Pakai kategori risiko kontak yang mana. Juga bisa dengan yang
berdasarkan CDC. Jadi sebenarnya mirip-mirip sih. Dan tergantung kita nanti waktu di SPO kita pakai yang mana. Jadi nanti akan dicapai satu risiko paparan rendah, paparan sedang, paparan tinggi ya. Di tempat kerja risiko kita yang mana? Karena pekerjaannya kita kan di rumah sakit tidak sama ya. Yang depan ketemu pasien terus, yang belakang sono nggak pernah ketemu pasien, tapi ketemu lingkungan pasien seperti itu ya. Jadi teman-teman udah pinter saya kira menilai. Nah, berdasarkan lokasi kerja kita harus mengeterapkan kewaspadaan ya. Dari kewaspadaan transmisinya, droplet dan kontak itu kalau di area screening, IGD, ruang tunggu, poliklinik ya. Tapi di IGD kalau sudah tiba-tiba pasiennya harus diintubasi, nah itu harus berubah jadi kewaspadaan airborne ya. Nah ini juga harus kita kerjakan di OK, ICU, endoskopi, poli THT, apalagi poli gigi ya. Dan kebidanan, bagian kebidanan atau VK juga kita mungkin harus waspada airborne. Karena pasien kalau misalnya meneran tapi terus suruh pakai masker, waduh maskernya udah miring-miring deh. Karena saking sakit dia berteriak. Ini adalah APD yang teman-teman kemarin sudah pakai dan mudah-mudahan paham bahwa yang selalu di belah mana di dunia ini sebenarnya gown atau apron long sleeve, preferably fluid resistant ya. Jadi nggak ada yang di sini disebut tentang coverall ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau pilih respirator partikulat atau N95 atau KN95 kalau terpaksa tersedianya itu di fit test dulu kita semprotkan dengan alat ini. Nah, cairan yang pahit sama cairan yang manis setelah kita masuk dicerobongin begini, nah kita semprot. Kalau memang masih terasa berarti enggak fit ya. Jadi jangan dipakai waktu berhadapan dengan pasien COVID. Nah, ini adalah WHO bilang WHO position remains that mass fit can and should be achieved with a single ya. Jadi teman-teman udah jangan bingung lagi seperti kemarin sudah ada yang nanya. With a single artinya cukup satu. Well designed mask with high filtration capacity. Jadi dia fungsi filtrasinya bagus. Fungsi filtrasinya bagus, kita tes ya. Apakah itu bisa bagus breathability-nya? Jadi kita bisa bernafas baik dan filtrasinya baik, itu kita juga bisa ngetes dengan apakah dia water resistant. Jadi prinsipnya fit, filtration, breathability sesuai standar cukup satu ya kalimat ini. Jadi kalau petugas ada di area pasien COVID-19 tanpa aerosol generating prosedur, kita sebenarnya cukup masker medis yang sudah kita tes bahwa dia water resistant. Kalau kita mengerjakan AGP, kita pakai N95, FFP2 atau FFP3. Pasiennya kita pakaikan masker medis. Kalau kita ada di area cluster COVID-19, semua everyone atau universal masking. Jadi semua pakai masker ya. Hal yang tidak boleh saat menggunakan APD adalah ini. Saya kira teman-teman sudah paham ya bahwa nyentuh mata nggak boleh, nyentuh bagian depan masker harus segera hand hygiene, mengalungkan masker di leher, menggantung APD di ruangan, kemudian menggunakan kembali, keluar area. Wah, ada yang dulu zaman dulu saya ke daerah, ada maaf ada dokter jalan-jalan pakai hazmat di koridor. Kemudian membuang APD di lantai, sarung tangan berlapis-lapis, ya. Apalagi sarung tangan pakai terus-menerus. Pakai sarung tangan menyentuh bagian yang disentuh bareng bersama sering ya, baterai dan sebagainya. Nanti kalau kita misalnya terpapar kembali aktif ya biasa prokes pakai masker, kalau AGP pakai N95 ya, seperti itu. Nah, protokol untuk COVID-19 sesuai buku saku 4 profesi ya, Januari 2021 itu dianjurkan PCR hari pertama, kedua, dan hari ke-11.
Kalau hari pertama ini sudah positif, hari kedua udah nggak perlu, ya. Yang susah adalah kalau hari pertamanya hari Sabtu, hari keduanya Minggu. Terpaksa harus diambil 2. Saat dikirim ke Labkesda, orang laboratoriumnya yang dimarahin oleh Labkesda, saya nggak mau 2. Saya terima 1 pasien 1. Ya sudah terserah nanti. Nah prinsipnya hari ke-11 diperiksa lagi karena dari penelitian dinyatakan bahwa sebenarnya hari 9 hari ke-9 itu virusnya adalah sudah non-viable virus. Walaupun PCR-nya bisa masih tetap positif. Jadi prinsipnya seperti ini, tanpa gejala, isolasi mandiri di rumah, 10 hari, kalau tanpa gejala itu sudah selesai. Kalau gejala ringan, 10 hari plus berapa hari? 3 hari bebas gejala, nah selesai. Sedang juga gitu sama ya, cuman beda ini enggak isoman tapi dirujuk ke rumah sakit darurat. Kalau berat, nah ini 1 kali PCR negatif. Kalau yang 3 ini enggak perlu follow up PCR sebenarnya. Dari hari bisa dirilis from isolation. Tapi kalau udah gejala berat harus 1 kali PCR negatif. 3 hari bebas gejala. Ya. Seperti itu aturan mainnya, dan kalau di CDC update Juni 2021 mereka membaginya sakitnya ringan, moderate, severe atau critical ya. Jadi dari gejala yang sudah ditunjukkan ini nanti tetap aja mirip ya. Jadi at least 10 day ya. Kalau mild to moderate itu seperti ini. 10 hari, nah bebas sampai bebas gejala ya. Nah, hitungnya mulai dari pertama gejala muncul. Nah, dikatakan kalau mild to moderate ini 24 jam nah, terakhir demam ya. Jadi 10 hari plus 24 jam dia udah nggak demam lagi ya. Nah, kalau ini yang asimptomatik tetap 10 hari. Yang severe bisa sampai 20 hari ya. Mereka kalau dari CDC. Ini sama. Jadi ini adalah saya sajikan supaya teman-teman nanti kalau cari referensi ya ini referensinya. Dan ada risiko untuk long COVID ya. Kalau long COVID bisa macam-macam ini ya. Makanya harus tetap dianjurkan pasca COVID itu latihan nafas, inspirasi, ekspirasi gitu ya. Kalau dokter paru selalu menganjurkan itu. Kalau yang long COVID-nya di area nasofaring macam-macam ya. Jadi rekomendasi buat petugas dites, kalau pulang dari bertugas mandi dan divaksinasi ya. Nah, sarana bagi petugas untuk memperkecil bahaya paparan kalau selintas saya lihat di lapangan akan ideal kalau di area nurse itu ada HEPA filter portable supaya kita menghirup udara yang relatif aman ya. Nah, ini untuk area doping disiapkan semua APD-nya. Nah, sebenarnya kalau yang rutin sebenarnya bisa dengan masker bedah dan kacamata saja. Kalau tiba-tiba ada, wah ini nggak bisa masang N95, pakai face shield. Itu sudah cukup aman ya. Gitu. Reuse N95 kemarin sudah saya sampaikan, istilahnya extended use. Itu bisa kalau disterilkan dan didesinfeksi. Kemarin sudah saya sampaikan dari informasi itu ya. Dari expertnya IPC WHO ya, Ana Paula. Donning masker harus dengan tepat. Kalau basah harus ganti. Kalau menyentuh bagian depan harus hand hygiene. Lepas masker harus dipakai kalau jauh dari tempat sampah infeksius pakai plastik clip. Nggak boleh digenggam. Taruh pipi, taruh leher, dagu. Apalagi taruh pergelangan tangan, aneh-aneh aja ya. Nah, seperti itu yang dianjurkan oleh WHO di 1 Desember 2020. Ini teman-teman kita di area kemarin saya udah sajikan belum ya, lupa saya. Nah, di area yang kami temukan ini di Poli-THT, ini di ruang COVID, ini di IGD. Sepunyanya ya APD itu di daerah juga mereka sudah prefer
untuk ada yang suka pakai gaun, kalau di IGD ini mereka habis ini dibuang gitu ya. Ini di gigi, ini di ruang isolasi. Nah ini cuma masih ada satu nih, ya, ini yang pakai hazmat, ini dokter parunya. Jadi ini teman-teman ini perawat nih di ruang ICU, ruang cohorting, sorry. Nah ini petugas ini di Singapura ya, petugas cleaning service, mereka cuma begini pakai apron. Ini di rumah sakitnya Prof. Didier Pite ya. Didier Pite itu di Swiss, Bapak Hand Hygiene Dunia. Mereka di ICU juga nggak pakai hazmat. Nah ini teman kita, sahabat kita yang dokter SPP DKPTI, dia kalau praktek seperti ini di koridor, di poliklinik, ini dimasuk ruangan, baru setelah masuk ruangan baru dia pakai N95. Ya, ini sama ini visit. Kalau ini dokter puskesmas, jadi dokter puskesmas ngambil swab, sederhana sekali, bajunya sebegini. Ini di awal-awal masih senang pakai boot, dan sekarang WHO sudah menyatakan bahwa boot nggak perlu ya. Perlindungan kesehatan petugas merupakan bagian dari penerapan kewaspadaan standar, dan harus setiap rumah sakit atau Fasiankes harus melindungi petugasnya dengan program perlindungan kesehatan untuk mencegah terjadinya HAIS pada petugas ya. Jadi petugas perlu belajar perkembangan penelitian, ahli, interim guidance WHO, mau CDC, tapi jangan telan habis ya. Jadi istilahnya telan habis itu, wah semua kayak kemarin itu ya, masker double, semua pada masker double. Orang Jawa bilang latah ya, tapi diteliti dulu apa sih rekomendasinya. Sebenarnya tidak sebegitu amat yang dianjurin CDC. Ada yang direkomend, ada yang tidak direkomend. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Saya kembalikan pada moderator ya, Mbak Ira ya. Saya izin stop here. Terima kasih Dokter Aryani. Baik Bapak Ibu, kita masih memiliki waktu ya untuk diskusi. Ada beberapa yang sudah menanyakan lewat chat box ini. Saya bacakan ya Dokter Aziza. Ini dari Ibu Yuliana, Rumah Sakit Elim Rantai Pau, Toraja. Berbicara tentang perlindungan nakes yang mau ditanyakan terkait dengan petugas nakes yang terkonfirmasi COVID-19 ini, apakah ada jaminan atau semacam tunjangan, Dok? Silakan, Dokter. Oke, terima kasih. Bu Yuliana, yang ada tunjangan itu kalau meninggal. Kalau meninggal. Kalau sakit, terpapar dan sakit, biasanya kita diberi obat ya. Diberi obat, dan bagaimana kita, apakah isoman ataukah harus dirawat, biasanya juga nggak bayar. Tapi bukan tunjangan bentuknya kalau kita sakit ya. Tapi kita dirawat dan tidak bayar biasanya. Tapi begitu meninggal, nah ini tunjangannya kalau nggak salah 300 juta ya. Kalau meninggal. Jadi seperti itu Bu Yuliana. Jadi kalau sakit tidak ada tunjangan. Tapi kalau meninggal kayaknya ada. Dan sudah banyak yang terjadi ya. Kemudian Ibu Yestina. Ini ya Ibu Yestina Daki terkait dengan pasien yang melahirkan saat dipimpin pandemi, dia pasien melahirkan mengedan, tetap dianjurkan pasiennya tetap pakai masker. Prinsip dasarnya mereka seperti itu. Tapi setelah di lapangan kita tahu bahwa mereka begitu meneran sakit, merasakan sakitnya, udah nggak peduli dia dengan maskernya, udah nggak nurut sama kita. Nah itu saat meneran dia berteriak karena rasa sakit, nah itu yang resiko bahwa kita itu termasuk AGP ya, aerosol generating procedure. Jadi karena teriakannya itu, jadi kenapa dia orang menolong di VK itu, Bu Bidan berapa banyak yang terkena, lumayan. Waktu kami kemarin melatih para bidan, mereka menceritakannya bahwa mereka juga banyak yang terpapar. Itu Bu Yestina. Jadi tetap dianjurkan pakai masker, tapi kita harus waspada airborne.
Makanya VK itu sangat dianjurkan, pertukaran udaranya kita harus benar-benar beri exhaust yang kuat. Kalau perlu di samping tempat tidur VK, atau kalau nggak bisa ruangannya relatif sempit, ditaruh di hood di depan di 70 cm di atas tempat tidur pasien itu meneran. Itu ya. Seperti itu Bu Yestina ya. Ya, mungkin gimana Bu Yestina? Karena pertanyaan berikutnya kayaknya hampir sama ya. Sudah didapat penjelasan dari Dr. Aziza. Memang setiap pasien yang melahirkan dihapuskan untuk memakai masker. Namun pasiennya mengatakan dengan memakai masker saat mengedan tidak merasakan untuk bisa bernapas maksimal. Kasus ini bagaimana untuk menanganinya? Itu tadi sudah saya jelaskan ya. Iya. Bahwa kita menyiapkan VK itu supaya tidak berbahaya bagi petugas. Mau pakai AC, kita AC-nya harus berhadapan dengan exhaust. Kalau kurang kenceng dorongan ke exhaust, kita bantu dengan kipas angin. Supaya kita atur tempat tidurnya itu. Jadi kalau teriakannya sang ibu yang meneran ini kalau bisa di dekat dorong AC menuju exhaust. Paham gitu ya, Ibu Yestina? Besok waktu desain dan tata udara saya jelaskan. Saya beri contoh gambar. Oke, ini kemudian dari Bu Messi, Rumah Sakit Advent Manado. Berapa lama waktu kerja yang sesuai untuk perawat yang masuk ruang isolasi bertukaran dengan teman lainnya guna menghindari burnout? Apakah tergantung jumlah pasien ataukah sesuai tingkat kelas VIP atau kelas biasa? Silakan dokter. Jadi Bu, makasih Bu Meisi. Jadi kita kalau masuk itu nggak boleh takut. Jangan, oh orangnya sudah apnu baru masuk karena takut. Nggak boleh ya, kita dosa. Nah fungsinya kita melakukan pemasangan CCTV itu kita benar-benar memonitor. Biasanya CCTV atau kamera itu kita taruh di arah kaki pasien di tempat tidur itu ya. Jadi pasien itu sesek atau apa, jadi kita bisa melihat monitornya, kita lihat bagaimana dadanya dia sesak, itu bisa kita monitor dari area nurse station. Nah, untuk dengan berapa lama yang tadi sudah saya sajikan tadi di guidance-nya yang saya sampaikan referensinya. Nah, sebenarnya tergantung kebutuhannya. Makanya rasio antara jumlah pasien dan jumlah perawat yang ada bertugas itu harus dikaji. Nah, tugas kepala ruangan secara standar aja. Nah, kemudian nanti tukeran dengan teman guna menghindari burnout. Tukeran dengan teman itu saat kita membantu pasien walaupun itu di ICU tidak akan all day, misalnya shiftnya berapa 6-8 jam. Nah sebenarnya yang dianjurkan sebenarnya kalau bisa 4 jam. Tapi kan akan sangat membutuhkan banyak petugas. Biasanya 6 jam ya, biasanya ya kalau yang saya lihat di tempat saya. 6 jam tuh shiftnya dipotong ganti gitu ya. Nah, tergantung jumlah pasiennya juga. Jadi kalau pasiennya banyak, nah itu harus rekat ya. Oke. Ini dari Pak Perjuangan Umbu. Alur pajangan apakah pasien juga perlu dicek HbA1c-nya atau HIV-nya, Dok? Jadi kalau alur pajanan itu tentunya dicek dua-duanya. Jadi kalau misalnya yang susah adalah kalau pasien kita tertusuk, bekas pasien di poli rawat jalan. Pasiennya udah pulang nih ya. Nah itu tetap kita kerjakan petugasnya sekarang 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Nah kalau pasiennya pasien rawat inap terus terpajan petugasnya. Nah kita bisa periksa tuh pasien. Kalau pasiennya HIV, segeralah sang petugas ini diberikan antivirus, gitu ya. Antivirus dalam 4 jam. Ya. Kalau pasiennya ternyata di HBsAg, ternyata dia HBsAg walaupun dia karier. Nah, itu ada pemberian imunoglobulin anti hepatitis B. Ya. Biasanya juga diberikan pada seorang
bayi yang ibunya dengan HBsAg. Ya. Jadi sama suntikannya imunoglobulin ya. Jadi kayak vaksinasi pasif, langsung diberikan antibodi. Karena kita udah pasiennya hepatitis B, kita tertusuk misalnya bilang mindalik ya. Nah, kita langsung kasih antibodinya. Nah, kalau yang HIV kita dikasih ARV-nya. Gitu, Pak Parjuangan ya. Selanjutnya Dok dari Bu Margaret terkait dengan masker N95 itu berapa kali Dok di reuse maksimal? N95 sebenarnya tidak boleh di reuse. Nah, kalau di guidance-nya Kementerian Kesehatan masih di jumlah, kalau dipakai di jumlah 8 jam sudah nggak boleh dipakai lagi. Gitu. Nah, tadi sudah dinyatakan oleh saya dalam satu slide bahwa pakarnya IPC WHO, Anna Paula menyatakan Anda mau reuse harus disterilkan atau didekontaminasi. Mau pilih yang mana? Harus ada prosesnya untuk mereuse. Nggak boleh sembarangan dan prosesnya yang seperti tadi. 121 30 menit atau 70 panas ya, 70 sampai 30 menit. Itu Bu Margareta ya. Sebenarnya kalau mau dikatakan ya nggak boleh di-reuse. Ya. Nah, ini masih dengan Pak Parjuangan, Dr. Aziza. Ini kaitannya Permenkes yang mengatur jam kerja perawat. Kemudian jika dia tertusuk benda tajam, banyak yang tanya kenapa ya harus dialirkan dengan air mengalir dan tidak boleh dipencet. Oh, ini prinsip dasar ya Pak Parjuangan ini. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Ya. Jadi kalau air mengalir itu untuk menghilangkan ya kalau yang ada di permukaan tusukan ya, bekas tusukan. Nah, itu biasanya dengan sabun, nggak boleh dipencet supaya tidak rebound. Jadi kalau ada virusnya malah masuk kalau kita pencet. Rebound malah masuk dia. Jadi bersihkan dengan air dan sabun. Kalau mau ada desinfektan, syukur ya. Yang di dekatnya, karena biasanya saking bingungnya lah dipencet lah yang apalagi disedot pakai mulut. Wah, nggak boleh ya. Gitu ya. Dan Permenkes yang mengatur jam kerja perawat ini saya kurang paham. Mungkin yang dari nanti Bu tanya di Bu Kosti ya. Permenkesnya ya, mengatur kerja jam perawat. Aku kurang paham. Iya. Saya kira jam kerjanya sesuai dengan perawat itu 8 jam. Ya, 24 jam. Tiga shift ya Bu Kosti. Iya, 3 shift. Jadi 8 jam. Seminggu itu 40 jam. Itu nggak ada sama aja dengan sekarang ini ya. Standar ya Bu Kosti. Standar ya betul dokter. Sama yang dikeluarkan WHO ya. Kita 8 jam per hari. Sama itu perjuangan. Itu aja dokter sama nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Nggak ada sama. Di keperawatan pun begitu. Makasih Bu Kosti. Ini ada model baju kerja. Nah, model baju kerja. Kaos, sebenarnya baju kerja baju kerja itu sebenarnya scrub suit ya, yang sederhana. Kalau mau dia berhijab lengan panjang, jangan V gitu ya, tertutup lehernya, udah pakai kerudung atau pakai topi yang di rumah sakit gitu. Jadi model kaos enggak rekomend itu lah. Dasarnya dari mana? Iya. Dari mana Pak Agung? Mana memang ada kaos. Ini ada ini Bu Kosti, dia bilang saat melepas ada risiko wajah tersentuh oleh kaos. Betul, saat melepas. Siapa suruh pakai kaos? Kalau memang dia tertutup lehernya, kalau bisa ada resleting di sini. Jadi begitu terbuka, nah wajah ini nggak boleh kena baju itu waktu kita ngangkat. Jadi harus merem ya. Mungkin menurut Pak Agung ini katanya ini ada panduan APD Menkes. Apakah benar ada? Nggak ada. Nggak ada ya. Itu mungkin harus diklarifikasi. Pokja PPI
Nggak ada. Kemenkes Bu Kosti termasuk. Oh, Nggak ada. Nggak ada ya? Ya, berarti salah. Scrub suit yang seperti dikatakan Dokter Ani. Iya. Jadi kalau yang nggak pakai hijab boleh pakai V gini ya. Itu nggak pakai resleting. Kalau pakai hijab nanti lehernya agak ke atas tapi dikasih resleting. Iya. Oke, ini waktu kita sudah lewat ya, Dok. Oke. Tapi